Nah, silakan yang mau absen, yang sudah ada silakan absen di kolom chat. Nah, saya mau bagikan saya belajar ini. Jadi kemarin ada pertemuan untuk saya boleh belajar mengenai pemimpin. Jadi di pertemuan itu ada usianya lebih tua dari saya, 20 tahun atau 30 tahunan, saya tebaknya ya. Dari situ saya belajar. Kalau saya langsung melihat bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang sekaliber Ahok, sekaliber Ridwan Kamil, sekaliber Jokowi gitu ya, mungkin saya nggak akan bisa belajar, masih langsung ngeper duluan lah, langsung ngeper duluan untuk katakan menjadi pemimpin. Nah, jadinya saya percaya bahwa proses belajar itu adalah proses belajar yang dari hal-hal kecil, bukan dari langsung hal besar. Nah, karena memang proses belajar itu seperti itu gitu ya, yang saya mengerti. Jadi pemimpin itu belajar dari hal-hal kecil di dalam hal memimpin diri sendiri, kemudian memimpin orang lain. Nah, memimpin diri sendiri adalah kita memutuskan nih, kita hari ini mau apa, itu adalah hal-hal yang sadar tidak sadar kita memimpin diri sendiri. Saya mau suka apa, saya mau makan apa. Jadi setiap hari, setiap detik itu adalah keputusan demi keputusan kita ambil. Nah, saat ini mengajar, saat ini harus harus menjelaskan, itu adalah salah satu keputusan yang saya ambil. Mau secara sadar tidak sadar atau secara mau ataupun tidak mau, saya belajar itu. Nah, 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mulai belajar memimpin orang lain, dan kemudian dari sampai sekarang terus ya itu menjadi satu dorongan untuk terus bisa memimpin orang lain begitu ya. Nah, itu adalah hal yang indah di dalam proses kita memimpin. Nah, kemudian di dalam seorang pemimpin itu tentunya mengambil tanggung jawab. Nah, untuk tanggung jawab ini saya pelajari, saya ingat-ingat coba ada tanggung jawab yang katakan melekat ketika usia kita bertambah secara otomatis gitu ya. Ada yang secara otomatis, ada yang katakan memang sengaja kita ambil gitu ya. Nah, yang katakan melekat usia bertambah itu ya kemandirian ya. Jadi itu adalah hal yang umum ketika anak saya umur 5 tahun, makin gede, sifatnya juga perlu makin mandiri. Dan kemudian yang sekarang ini dia suka merengek. Tapi nanti usia gede pasti merengeknya akan hilang gitu karena dia ngelihat yang lain, loh yang lain nggak merengek tapi masa saya masih merengek. Itu salah satu yang kepikir, oh iya ya, jadi akan ketika usia bertambah di mana lingkungan ada itu akan membentuk kita melakukan tanggung jawab. Nah, ada waktu di mana saya dan istri dan anak pertama saya pergi, nah anak yang terakhir saya tinggal, itu Jovino, kamu tutup ya keran ketika si air galonnya ini, ketika galon itu diisi penuh gitu ya. Jadi ada pure it di atas, dikocorkan, kemudian ada galon penampung untuk menampung air. Kalau sudah habis, tolong dimatiin ya, papa, mama, sama cici mau pergi. Maksudnya jalan pagi aja ke atas. Nah, istri saya, wah saya jamin 100% nggak akan dilakukan. Tapi saya mikir-mikir, kalau tidak diberi tanggung jawab, mau kapan dia belajar? Jadi proses kita menjadi pemimpin itu adalah perlu ada tanggung jawab yang kita pikul. Nah, jadi pas datang, benar, ada dua hal yang terjadi dari pikiran saya dan juga dari pikiran istri saya. Nah, saya mikir pasti akan ditutup. Iya, benar ditutup. Yang kedua, pasti ada sesuatu lah dari istri saya, pasti ada sesuatu. Iya, benar. Ternyata nggak tahu kapan proses nutupnya, tapi ditutup mah udah ditutup. Tapi di air di samping-sampingnya itu ada air yang katakan banjir, jadi perlu dirapikan, dilap. Jadi di sini ya satu seneng, satu ada yang masih perlu belajar lagi. Nah, gitulah. Nah, jadi ada juga yang lebih
tanggung jawab ini menunjukkan seberapa dewasanya saya ya. Jadi kalau semakin dewasa itu tentunya tanggung jawab yang diambil atau bahkan sengaja diambil itu tanggung jawab yang besar. Jadi kalau katakan menjadi presiden itu katakan pasti ada kedewasaan tertentu ya. Nah itu ada pada diri Pak Jokowi ya, termasuk pada diri Pak Ahok gitu ya. Jadi saya terus belajar. Ketika ada tanggung jawab besar, nggak bisa melakukan, rasanya lemes. Aduh, nggak bisa. Tapi bangun lagi, coba lagi. Demikian itu proses belajar tiap hari. Oke, kita mau bahas yang kalau belum absen, silakan absen di kolom chat. Yang emailnya tadi yang baru membuat email, silakan di Japri ya, Japri Line. Nanti saya masukkan ke pembuatan FGD ya. Japri sekarang ya. Japri sekarang. Jadi diminta bertanggung jawab untuk Japri. Oke, Japri email. Nah, kita bahas berkaitan dengan yang kemarin. Kalau mengenai yang kuis, kita bahas kalau ada pertanyaan, mangga. Nah, kita bahas sedikit mengenai kuisnya. Kalau ada pertanyaan, oh ya, saya mau siapkan FGD-nya dulu. Wait. Karena hari ini banyak yang ini apa namanya, email baru. Jadi diklik jadinya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Sokratifnya udah dinyalakan, bisa langsung join ke Sokratif. Sekarang kita mau bahas yang kuis udah muncul. Nah, untuk yang ini benar bahwa pengerjaannya itu sesuai, maksudnya hasilnya benar, tapi caranya itu belum saya bisa ikuti. Walaupun saya mah menerka-nerka dalam pikiran, oh kayaknya begini, kayaknya begitu. Jadi maka untuk poin seperti ini, jadi poinnya mah nggak full begitu ya. Nah, kemudian yang ini. Kita perhatikan kalau berkaitan dengan ini. Kalau untuk berkaitan sama gas, jadi dia perlu ada tabungnya untuk dia boleh berkontak sama si permukaan, si cairannya ya. Jadi ini mah perlu ada tabung seperti elektroda hidrogen, gitu ya. Nah sekarang yang di sini, oke, nah ini ada yang kebalik. Perlu hati-hati yang namanya reduction. Kita lihat yang di sini. Yang ini prosesnya kebalik, yang ini kebalik semua. Yang dinamakan reduction itu adalah gain elektron. Elektronnya ada di kiri ya. Berarti oke, ini pun belum balance yang ini. Ya, belum balance. Yang ini harusnya Cl2, 2Cl min, elektronnya di kiri. Ya, gain elektron. Kalau oxidation berarti gainnya di kanan. Bukan gain ya. Release elektron.
Di sini Ni 2 plus tambah 2 elektron. Oke, coba saya mau nanya ke Cedric. Coba cari potential reduction yang Cl, coba Cedric. Itu ada di halaman, sambil cari, saya juga cari. Bentar sih. Yap. Sambil nyalain videonya juga, on off-nya dinyalain semuanya. Kalau itu ada di halaman 60. Halaman 60. Untuk yang di sini, kalau untuk CL, potensial standarnya berapa? Potensial standar untuk CL2 dia berubah menjadi CL minus. Potensial standar. Ada di bagian bawah. 1,36. Iya, oke. Positif 1,36. Nah, terus tolong lihat. Nah, kalau di sini kan dia, kalau nikel betul nggak? Min 0,28. Nikel betul nggak? Minus 0,28. Pertanyaannya, iya, oke. Nah, sekarang kalau ditanyakan yang mana yang lebih besar, berarti langsung ke arah yang lebih positifnya, gitu ya. Iya. Oke, thank you, Cedric. Nah, di sini yang jadi minus sama ini, jadi nggak perlu dibalik. Jadi nggak perlu dibalik. Memang kalau dibalik dia akan berubah jadi minus. Memang, ya, memang. Jadi kalau potensial standar langsung melihat nilainya saja. Begitu ya. Oke, nah sekarang yang ini. Saya mau lihat, oke. Sambil siap-siap ya, kalau ada pertanyaan, tanyain. Terus kalau ada latihan yang ditanyain, silakan tanyakan. Mau yang latihan yang apa yang awal-awal banget dikasih itu, ada. Nah, sekarang saya mau nanya, oke, ke Gilbert. Pertanyaannya, Ya, Sir. iya, kalau di sini coba sekilas dilihat kesalahannya ada di mana. Yang lain juga memperhatikan. Kira-kira kesalahannya ada di mana ya, kalau ngelihat seperti ini? Videonya dinyalakan. Oh. Kalau dilihat sambil analisa, yang salah ada di mana, begitu. Kalau yang lain sudah menemukan, bisa langsung di-on-kan mic-nya ya. Itu tuh soalnya yang paling atas ya, Sir. Iya, paling atas. Nah. Itu di awal reaksi ada tanda panah. Awal reaksi ada tanda panah. Di baris ketiga. Baris ketiga. Oke. Terus cari lagi yang lain. Sama baris kelima, Sir. Sama itu, ada tanda panah itu. Oke, good. Terus ada yang lain lagi? Oke, silakan Jordi. Ke toilet silakan. Itu langsung lompat jadi udah H2OH plus elektron. 2H2. Yang baris keempat tiba-tiba jadi gitu maksudnya. Oh, oke. Jadi maksudnya kurang ada tahapan gitu ya? Ya. Oke. Nggak dijelasin ini mana yang oksidasi, mana yang redox. Oke. Oke, yang lain silakan.
kurang tahapan. Ada lagi kira-kira yang Baris keempatnya H plusnya hilang kemana sir itu? baris keempat H plusnya hilang kemana? Padahal di paling bawahnya ada 14 H plus juga. Yang ini masih ada. Enggak yang bawahnya itu sir. Bawahnya yang ini? Ya. Oke, dia proses pertambahan. Oh, memang yang bawah nggak ada. Memang nggak ada. Oke, thank you ya Gilbert. Oke, nah, jadi udah tergambar di sini reduksi kurang tahapan begitu. Nah, yang ini nanti digabungkan. Jadi digabungkan dia menjadi yang bawahnya ya. Nah, hanya ini oke, betul. Nah, sekarang hanya yang ini ada bagian ini nih. Ini dikalikan 1, ini memang kalikan 3 kan? Tapi ini muncul angka 3. Ya, jadi ini padahal angka 1. Jadi untuk menyalinnya perlu hati-hati, gitu ya. Oke, jadi yang sudah dibilang tadi udah oke. Nah, sekarang yang ini. Nah, untuk poin ini, oke. Jadi untuk menuliskannya, saya ya silakan Vanessa. Nah, di sini saya mengomentari ini NI 12 NI nulisnya ya. Jadi yang ditunjukkan adalah reduksi. Jadi kalau ini berarti NI 12 karena nilainya dibalik. Jadi potensial reduksi itu harus menunjukkan prosesnya ya. Ini potensial reduksi, berarti kalau yang bawahnya adalah potensial oksidasi. Gitu ya, potensial oksidasi. Jadi kalau kita nanya kecil atau besar potensial standar, berarti kita sepakati harus dalam proses reduksi yang kita amati ya. Oke, itu. Kemudian yang bagian yang ini, saya mau taruh di bagian paling bawah. Ini juga sama ya. Ada keliruannya di angka 3 di sini. Nah, ini juga nggak perlu. Ya, mungkin ini hanya sebagai tanda aja ya, bukan tanda panah aslinya yang dimaksud tentunya. Oke. Nah, ini sama mirip yang tadi. Nah, kemudian yang ini. Oke. Ini yang menyebabkan apa ya, semacam kekeliruan gitu ya, adalah yang bagian ini. Nah, saya jelasin di sini. Kalau N, Zn, ini Zn2+, NO3 2-, ini NH4+, ini sudah betul posisinya untuk katakan di yang mengalami perubahan, Oke, nah mengalami perubahan. Untuk O, ini sudah menambahkan 3H2O. Nah, ada yang terlupakan ketika menambahkan H+. H+-nya itu harusnya totalnya adalah untuk yang di kanan itu adalah 10. Kenapa? Karena melihat 6 dan 4. Jadi di sini bukan 6. Ketika nulis 6, ya sudah, jadi kacau ke bawahnya. Ya, ini 10 elektron. Jadi kita betulkan, kita koreksi 10 elektron, kemudian kita hitung si muatannya
muatan untuk di sini totalnya adalah 9 plus kalau yang di sini adalah plus 1, maka di sini adalah 8 elektron. Oke, yang untuk posisi Zn sudah betul. Jadi tinggal dikalikan dengan 4. Seterus ke bawahnya ya. Jadi hati-hati atom H-nya jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk Ni di sini. Nah, tetap ini sama yang tadi, ini perlu ada kalau berkaitan. Jadi hati-hati akinya di sini dalam bentuk gas. Jadi ini ada tabung seperti ini, perlu dibuat. Dan coba saya nanya ke Michelle. Kira-kira di sini kekeliruannya apa lagi selain si ininya ada tabung? Halo Michelle, salah, Melisa maksudnya. Ada Michelle tapi ini Melisa maksudnya. Itu Sir, yang oksidasi sama reduksinya salah. Oksidasinya ada di kiri, harusnya di kanan. Ya, oke. Videonya dinyalain, Mel. Nah, ini terbalik begitu ya. Ini harusnya seperti ini, prosesnya namanya ini ya. Kalau di gambarnya gimana, Mel? Kalau terlihat dari gambar ada kesalahan, masih ada kesalahan. Itu si anodanya harusnya di kiri kan ya? Anodanya di kiri. Oke. Ini kalau yang ini anoda, ini memang reaksinya yang dia kebalik, reaksinya terbalik. Harusnya oksidasinya itu Ni. Gimana? Atasnya harusnya voltmeter bukan baterai. Oke, good job. Thank you, Melisa. Nah, ini harusnya voltmeter, ya. Kalau baterai itu elektrolisis. Oke, silakan Jennifer. Nah, jadi di sini hati-hati ya. Jadi sel volta, bedanya sel volta sama elektrolisis, kita bisa compare. Kalau sel volta dia nggak punya electrical source, tapi kalau elektrolisis dia punya electrical source, gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan dulu? Oke, saya cek sokratifnya, barangkali ada. Oke, belum ada. Berarti nggak ada pertanyaan ya. Nah, kalau ada pertanyaan berkaitan ada yang belum dibalas, nah kayaknya kemarin ada banyak pertanyaan. Jadi bisa dibahas sekarang, nanya yang nomor berapa. Nah, kalau mengenai latihan, apakah ada latihan yang elektrolisis? Nah, kita latihan elektrolisis dulu. Kita buka yuk di halaman Oke, kita kerjakan halaman semuanya mengerjakan, nanti saya tanya untuk mencocokkan jawaban. Saya mau nanya nomor 25 Ya, boleh, Sir? 25 halaman 3 ya kalau nggak salah. 25. Yang di mana? Yang Word di latihan. Ya, yang latihan itu yang. Oke, ya. Bisa fotokan ini nggak lewat line, bisa cepat kira-kira, paling lebih cepat. Oh ya, bisa, Sir. Oke, sip. Tolong fotoin. Nah, terus yang lain silakan ya. Nanti bisa ditunjuk. Yang lain kalau silakan mengerjakan halaman, saya ketik halaman 96 nomor
Nomor 36. Oke, thank you, Michael. Oke, saya snapshot. Ya, nih. Sekarang kita lihat urutan yang benar berdasarkan naiknya harga E. Naiknya harga E yang dimaksud adalah berdasarkan potensial standar, yaitu berkaitan sama reduksi ya, berkaitan sama reduction. Nah, kita lihat ini dalam untuk mempermudah kita pakai garis bilangan. Kita perhatikan antara A sama B. Kita lihat A itu mengalami proses oksidasi ya, oxidation, dan kita cek E-cell-nya, standar E-cell-nya itu adalah positif. Oke, berarti ini terjadi ya, terjadi. Ketika terjadi yang oksidasi, potensial standarnya yang A tentunya lebih kecil dibandingkan yang B. Oke, berarti kita mau buat sekarang yang A lebih kecil dari B. Kita kasih garis panah, yang B-nya itu adalah makin positif, yang kirinya makin negatif, seperti garis bilangan. Dan jaraknya adalah 0,32. Kemudian C sama D. Oke, C dan D yang lain lagi. Kita cari yang ada hubungannya dulu ya. C dan D terpisah. Berarti kita ke reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga kita lihat D-nya mengalami oxidation. Gitu ya. Kemudian E-cell-nya negatif. Berarti yang kita lakukan adalah kita balik. Berarti D2+, ini mah saya tahap demi tahap ya. Kalau sudah mengerti bisa langsung, tidak masalah. Ini adalah ini D ditambah B2+. Kemudian E-nya adalah plus 0,78. Gitu ya, plus 0,78. Oke, silakan Patrick. Nah, di sini 0,78 artinya kita cek siapa yang mengalami oksidasi adalah B. Oxidation-nya B. Berarti B-nya itu lebih kecil dibandingkan nilai D, gitu ya. Berarti kita tulis ininya yaitu D 0,78. Kemudian kita lihat yang C dan D. Oke, yang lihat yang mengalami oksidasi siapa? Oke, C mengalami oxidation. Berarti C-nya itu lebih kecil dari D nilainya. Karena kenapa? Karena di sini nilainya adalah positif. E-cell-nya positif. Begitu ya? Oke. Berarti nilainya taruh di sini bagian C, selisihnya adalah 0,2. 0,2. Begitu ya? Berarti menaiknya harga E. Urutan naiknya harga E. Berarti E-nya di sini berkaitan sama potensial standar yang dimaksud ya. Berarti nilainya adalah A, B, kok nggak ada? Iya, nggak ada. Iya, nggak ada jawaban ya. A, B, C, D. Nggak ada jawabannya, anak-anak. A, B, C, D. Yap, nggak ada jawaban. Yap. Mau nanya, Sir. Yes. Itu tuh soalnya salah ya, Sir. Harusnya 3D ya, yang kedua. Oh iya, benar-benar. Harusnya 3D, benar. Typo ya.
Yes. Oke, ini tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A, B, C, D. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Dari Michael ada pertanyaan lagi? Udah jelas, Sir. Thank you. Iya, sama-sama. Ini soalnya yang salah. Mau nyocokin, Sir? Ya, Yang B kan 0,32 dari A, kalau yang C 0,9 dari A, kalau yang D 1,1 dari A. itu nomor berapa itu? Nomor 25. Maksudnya iya. gimana? Jarak A sama B kan 0,32 volt. Ya, betul. Terus jarak dari A ke C dia dari A ke D dulu deh. Iya, Berarti dia 0,78 ditambahin 0,32. ya betul. Dia 1,1. Kalau Ya yang betul. jaraknya beda 0,2 volt dari yang D, cuma dia lebih depan daripada yang D kan. 1,1 dikurangin 0,2 jadi 0,9. Ya, betul. Betul, Paul. Berarti Very good. Ya, sama-sama. Oke, nah yang nomor 36 sudah ada jawaban. Nomor 36. Sir, itu ada 0,4 farad, gimana cara yang Oke. lain jadi bisa matenya? Oh, oke. Untuk informasi Faraday, ada 0,4 Faraday. 0,4 Faraday itu sama dengan 0,4 mol elektron. Jadi Faraday itu menunjukkan mol elektron. Karena penggunaan Faraday itu dia menghormati Faraday yang sudah melakukan rangkaian banyak percobaan dan dia dipakai untuk keperluan itu. Dia equal dengan keperluan ini. Kalau kita menggunakan katakan I sama T kali T, ini masih perlu diubah menjadi mol elektron. Kan dibagi 96.500. Nah, ini baru ketemu mol elektron. Jadi, ketahuan data yang ini, kita tidak perlu mengetahui I sama T-nya. Begitu, jadi langsung dipakai. Oh, berarti kalau kayak di rumus yang M sama dengan KIT kali massa ekuivalen, berarti kalau ini tinggal dikaliin massa ekuivalen dong? Kaliin massa ekuivalen, bentar. Iya. Bentar, massa ekuivalen itu dibagi kan ya? Dibagi elektronnya. Betul. Tinggal dikali massa ekuivalen, benar. Faraday kali massa ekuivalen. Oh iya. Oke. Thank you, sir. Iya, sama-sama. Sar mau nanya, Iya, itu yang nomor 25 kan jarak Yes. antara D sama B-nya 0,78 minus, jadi ke belakang. Iya. Tapi bukannya si D-nya tuh kan oksidasi, B-nya reduksi. Kalau oksidasi harusnya di depan reduksi, bukan lebih kiri. Oke. Melisa ulangi yang berkaitan sama reaksi yang ketiga ya. Ulangi lagi. Kalau ulangi lagi, tadi D gimana? Yang D kan oksidasi dari D Iya. biasa ke 2+, yang B-nya reduksi. Iya. Kalau di tabel gitu, yang reduksi kan lebih kanan jaraknya daripada yang oksidasi. Yap. Jadi kenapa si D-nya ada di belakang B, Oke. bukan di depan B? Oke. Karena nilainya itu adalah yang di sini karena nilainya negatif. Kalau negatif di sini artinya dia tidak terjadi. Nah, proses terjadinya gimana? Jadi secara kalau kita menggunakan langsung, kalau begini kan D-nya oksidasi berarti harusnya D dulu baru B kan? Kalau kita garis bilangan ini positif, ini negatif. Karena bernilai negatif, maka harus prosesnya dibalik.
Berarti yang ini di kanan, B-nya di kiri, begitu, Mel. Kenapa Iya. dia harus dibalik? Karena tanda E-cell-nya negatif. Ya, oke Pak, makasih udah ngerti. Wah, oke, sip, good. Oke. Nah, sekarang saya tanya ke Vanes. Vanes, jawabannya berapa untuk yang Ya, sir, yang mana? nomor 36? Nomor Ditanyakan, ya, tanyakan masa tembaga. Yang latihan itu. Apa yang di buku? Yang di buku, yang tadi halaman, oke Frans, silakan Frans. Yang halaman 96, halaman 96. Halaman 96 nomor 36. Belum, sir, saya, sir. Ya, oke. Silakan hitung dulu, nanti ditanya lagi. Oke, sir. Ya. Yang ditanyakan masa tembaga sama volume. Volume gas di anoda. Oke, saya loncat ke Kai. Kalau masa tembaga yang terbentuk, apakah sudah ketemu? Atau ada kesulitannya di mana? Saya cek Sokratif, ada nggak? Oh, udah ada nih pertanyaan. Oke, nanti saya japri ya, satu-satu ya. Ini mah pertanyaan berkaitan sama kuis. Kalau gambarnya mah iya harus ada. Jadi ada itu kuis gambarnya gak harus lengkap sampai ada ion kemana terus elektron kemana juga, sir. Yang masuk penilaian itu adalah elektronnya mah enggak, tapi ion-ionnya sama gambar ada tabung gelasnya. Jadi yang teramati di labnya seperti apa. Kalau elektronnya nggak jadi penilaian untuk gambarnya. Sir, kalau yang tadi yang baterai sama voltmeter itu jadi penilaian juga. Baterai, iya betul. Baterai sama voltmeter. Jadi Kalau kalau nggak, kurang nilai ya? iya kurangi nilai. Ah, ya udah, sir. Oke. Nah ini ada Tembaganya 12,7 gram bukan, Sir? tembaganya berapa? 12,7 gram bukan, Sir? 17,7 gram. 12. 12,7 gram. Oke, gimana yang Pertanyaan. lain? Ya. 0,4 harusnya ya betul. Betul, Pau. Kemudian kalau Michelle ketemu angka yang sama kah? Sama, Sir. Iya, oke. Kalau volume gasnya udah ketemu belum? Belum. Oke. Coba Michelle, kamu pakai apa? Hasil pengerjaannya kamu foto, masukkan ke Line coba. Sama Paul, sama punyanya Paul. Saya ngotret, Sir. Acak-acakan banget. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Sama punya Michelle ya di foto. Oke, yang lain apakah ayo kalau ketemu kasih info jawabannya berapa? 2,24 liter. 2,24 sir. 2,24 liter. Oke. Jadi 2 orang jawabannya sama ya. Ya, oke, betul. Oke, Paul sudah kirim. Nah, tinggal Michelle. Tadi minta dikirim. Iya, Michelle juga udah. Oke. Oke, jadi harapannya bisa ya. Nah, sekarang untuk yang nomor 40. Yuk, nomor 40. Jadi cocokin jawabannya 2,24 ya. Sekarang tetap halaman 96 nomor 40. Saya minta Kai yang gambarkan diagram selnya ya. Nanti dikirim ke line ya. Kemudian langsung saja waktu yang diperlukan ya. Kita hitung sekarang yang diperlukan. Yang diperlukan berapa? Saya minta Evelyn kirim cara pengerjaan yang volume gas tadi, yang di anoda. Saya mau munculkan di sini aja. Nomor 36 ini. Kalau nomor 3 ini pakai cara mau gini ya. Cu yang mengalami reduksi Cu2 plus 2 elektron. Ini Cu juga boleh ya. Mol elektronnya 0,4, mol Cu-nya 0,2. Ya udah masanya kalikan nanti 0,2 kali 63,5. Sama saja. Oke. Sir, Iya. masa jenis si perak itu berapa ya? Masa jenis perak. Iya, betul. Dia datanya ada volumenya. Oke, perlu ada data massa jenis ya. Benar. Browsing. 10,49. 10,49. Itu teh gram per, oh ya, oke. Gram per cm3. Oke, ini untuk yang di anodanya. Evelyn udah kirim. Yang penting adalah perlu mengetahui reaksinya. Jadi
Kalau mengetahui reaksinya sudah lebih tenang, gitu ya. Ini nunggu, yaitu nunggu Kai. Kemudian saya juga minta Kevin untuk buat diagramnya, nanti kirim, ya. Yang lainnya tetap ngerjain ya. Kalau jadi siapa tahu ya tolong kirim. Jadi Kevin, Kai sama Friska minta untuk kirim. Oke, Kai. Tadi saya minta Kevin, Kai, sama Friska. Kemudian satu lagi minta Cedric untuk ini, untuk kirim ke line ya. 40A. Oke, sekarang nanya udah ketemu belum untuk yang 40B? Nggak tahu saya dapat jawabannya aneh. Oke, nggak apa-apa, aneh. Berapa? Ditulis. 87,46. Berapa? Ulangi. 87,46. 87,46. 187 sir. Oke, 187,46 second. Iya, dapatnya segitu sir. Oke, nah fotoin caranya apa? Fotoin pengerjaannya. Yang 40B saya minta Ray sama Michael untuk kirim ini lewat line. Oke, nah kita bahas yang Kecu udah kirim. Oke, nah kita lihat gambar yang Kecu ya. Oke, ini yang 40A dulu. Oke, yang ini kita lihat karena dia baja, tapi ini sekarang simbolnya baterai ya, baterai. Ada plus negatifnya itu penting ya, plus negatif. Oke, Paul terkirim. Ini plus negatif, ini plus, ini negatif. Ininya AG, betul. Kemudian jangan lupa larutannya AG plus
dengan NO3 min. Ini larutannya ya. Larutannya. Kemudian yang ada di sini adalah bajanya. Jadi baja itu selalu yang dilapisi itu selalu posisinya adalah yang negatif. Begitu ya. Oke, ini adalah Ag-nya. Saya tebelin. Hati-hati, memang mirip. Ada kalanya mirip sama. Iya, oke. Kai udah ngirim. Tinggal Friska dan Ray. Sir, itu tadi AR-nya berapa ya? AR-nya 108, AR yang Ag. Oke, Sir. Iya. Sir, Iya, ini Bilox AG-nya pakai yang 1 atau pakai yang 2? pakai 1. Kalau logam selalu 1. Semua logam selalu 1. Saya pakainya 2. Iya, hati-hati. Logam itu semuanya 1. Sir, 934,6 second bukan, Sir? 900. Ulangi lagi. Tadi siapa? Oh, si Hans ya. 934,6. 934,6 second. Fotoin Hans, jawabannya Hans. Kerja saya berantakan nggak apa-apa, Sir? Nggak apa-apa. Ora apa-apa. Oke, yang Sir, saya mirip-mirip di 93,7. 93,7. Oke. 93.000 ya? 9.300 ya? Bukan 93,7 second. Oke. 9,37 second ya. 93, Sir. 93,7. Oke. 93,7. Jadi, Nah. ya, Yap. saya juga dapat segitu. Oke. Nah, kita lihat di sini. Sekarang berkaitan sama masanya adalah di sini kan dapatnya 104,9 ya. Jadi untuk yang ini dilapisi. Berarti volumenya dulu. Oke, thank you Hans. Volumenya itu adalah 100 kalikan. Berarti kalau mili deh ke senti kaliin 0,01 lagi ya. 100 volume ini volume Ag-nya maksudnya ya, volume Ag 100 cm dikali 0,01 dibagi 10 ya. Oke. Dibagi 0,001 dikali, ya ampun. Berarti 0,1 cm3 ya. Kemudian tadi massa jenisnya adalah oke, jadi makanya hasilnya kan satu massa jenisnya adalah 10,49. Berarti massa Ag-nya 10,049 ya. 10,049. Oke, nah dari sini kita lanjut. Dari sini kita lanjut. 10,049 sama dengan
10 ampere kali T per 96500. Kemudian ini kan kalikan 108. Nah, ini harusnya begini, Ag plus menjadi tambah elektron menjadi Ag. Berarti ini adalah 1,049 dibagi 108, ininya mol elektronnya sama ya, 108. Jadi ininya itu adalah mol elektron yang dimaksud ya. Ini adalah mol elektron. 1,049 dibagi 108, kemudian kali 96500 kali dibagi 10. Ya, dapatnya 93,73 second. Ya. Ya, juga oke, Ray juga udah masuk, angkanya sama. Nah, oke. Berarti yang katakan miss ini, yang di sini, yang saya tampilkan, itu adalah nilai karena pengalinya 0,1 ya. Jadi yang ini deh kekeliruannya adalah 1049 dikali, bukan dibagi ya, kayaknya dibagi ini. Nah, dikali 0,1 cm3 karena si gram per cm3 ya, gitu. Paling miss di sana. Oke, sudah dapat nilainya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, lihat lagi. Kita siap-siap Jumat depan, kita ulangan gabungan semuanya ya. Saya masih bingung, kenapa dia di pair sama AgNO3? Kenapa nggak Fe? Soalnya pas tadi logika saya pakai Fe. Makanya oke. Oke, karena untuk yang ini kan, yang 40A-nya kan ya? Iya. Oke. 40A itu bagannya itu harus mengenai satu, yaitu Ag. Kenapa bukan Fe? Nanti kalau Ag begini, Ag plus NO3. Nanti ini bajanya itu harus negatif, ini adalah positif. Ada pertanyaan, satu pertanyaan diskuratif nanti. Nah, ini akan nempel, kemudian kalau batangan Fe, saya ubah menjadi batangan Fe, akibatnya apa? Ini adalah baja, itu akibatnya ini, misalnya ini tetap sama ya, Ag plus, nanti ini akan muncul Ag, kalau ini Fe, nanti dia akan menjadi Fe 2+. Ag di dalam larutan habis, Fe-nya baru nempel lagi. Jadi nanti di dalam baja, kalau pakai Fe 2 lapisan. Ya, kalau dihabisin semuanya Fe-nya dihabisin ya, sampai benar-benar habis. Jadi kurang lebih gitu Paul, kalau dia pakai Fe. Nah, di Sokratif ini muncul pertanyaan, oke. Sir, bukannya aliran elektron itu dari, oke, memang beda, betul. Kalau elektrolisis sama sel volta beda, hati-hati ya. Benar-benar beda. Nah, kalau sel volta itu, kalau ini misalkan Zn 2+, ini Cu 2+, ini Cu, ini adalah voltmeter. Nah, ini elektronnya dari yang selalu yang alami elektronnya dari oksidasi. Zn, kenapa dia oksidasi? Karena dia lebih reaktif ya. Lebih reaktif, atau nilai E standarnya, yaitu proses reduksinya, dia bernilai negatif. Kalau yang Cu, itu lebih, Cu-nya positif ya, plus 0,34. Kalau elektrolisis beda. Elektrolisis saya pakai yang tadi Ag. Ag ini jadi Ag plus. Ini adalah disambungkan dengan positif. Ya. Jadi tetap yang mengalami oksidasi itu dia menghasilkan elektron. Berarti kita lihatnya adalah oksidasinya di mana. Kemudian kalau yang ini adalah baja, ini adalah Ag plus tambah elektron menjadi Ag. Berarti elektronnya masuk ke sini. Seperti itu ya. Kalau yang hitam itu dari Zn ke Cu. Alirannya memang beda.
Jadi jangan ngelihat. Oke, nah terakhir, nggak apa-apa ya, karena ntar lagi mau istirahat. Ini teh ada di sini. Kalau kita mau bandingkan, sel volta ada di sini. Ini kan negatif, dia keluar elektronnya. Jadi untuk melihat aliran elektronnya dari baterainya bisa negatif itu menghasilkan elektron keluar, itu ya, negatif. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kalau misalkan mau tanya-tanya berkaitan sama Pak minta tambahan, saya bisa prepare di siang hari mungkin jam 12.15 sampai 12.45. Nah, tapi harus udah ada pertanyaan, kalian tinggal request, nanti saya kasih linknya. Tapi Pak, yuk. mau nanya ulangannya Jumat depan tanggal 2 Agustus, 2 Oktober. 2 Oktober, iya. Udah ada ini nggak, slot nggak? Masih ada. Oke. Iya. Berarti ulangan yang kemarin sama ulangan yang nanti itu digabungin gitu? Atau gimana penilaiannya? Itu kalau KD-nya beda nanti dipisah. Kok nggak salah beda ya. Ada KD sel volta, ada KD apa namanya, redox, sama KD elektrolisis beda. Sama ada korosi juga KD-nya. Nanti bergantung, jadi yang pasti dipisah, yang akan disimpan ke saya dipisah. Nanti kalau misalkan kesepakatan guru kelas 12 hanya beberapa nilai, nanti digabung, kurang lebih gitu. Karena saya nyimpannya datanya per KD. Oke, silakan sudah absen, habis itu silakan bisa live. Kalau ada mau bertanya, boleh, silakan. Thank you, sir. Ya, you're welcome. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Yes. Sir. Ya. Bisa. Ya, sama-sama. Sir, mau nanya, Sir. Iya, boleh. Kalian nomor 40 sih beneran bingung itu mah. Dapat F-nya dari mana sih? Depan dapat 1,049 dan biasanya langsung masukin rumus F-nya. Oke. Bentar. Sir, kalau latihan kasih kunci jawaban lah jadi bisa nyocokin, jadi saya tahu benar atau enggak kerja saya teh. Oh iya, oke. Oke. Soalnya kan kalau saya latihan 100 nomor juga kalau ternyata emang salah semua, ya ulangan juga nggak bisa, Sir. Oke, saya akan ini ya kerjain kunci jawabannya ya. Oke. Oke, Sir. Thank you, Sir. Ya. Oke, Brian, tadi gimana? Itu yang saya ngerjain udah kebayang beta bakal pasti pakai rumus yang F sama I kali T per 96.500 kali yang M itu. Nah cuma saya bingung ini dapat dari mana yang depannya bisa ditaruh itu kan ada M-nya, masa depan masa sama dengan itu kan. Nah masa dapat dari mana? Oke, masanya dapat dari volumenya. Masanya itu kan gini, ketika dia melapisi kan dia dapat volumenya. Jadi luasnya 100, ketebalannya 0,01. Iya. Nah, itu mendapat volume Ag-nya. Nah, tadi memang perlu data informasi massa jenis. Jadi, dari luas sama ketebalan, kita dapat volume Ag yang menempel di lapisan baja. Nah, kemudian dikalikan massa jenis, dapat massa si Ag-nya. Kebayang dulu nggak di sini? Oh, pakai rho sama M kali V. Yes, betul. Rho-nya tadi ada info tambahan 10,49. 49. Yes. Volumenya? Yang 0,01 teh? 0, ya, itu hasil dari 100 kalikan 0,001. Karena kan dalam bentuk cm3, karena tadi massa jenisnya itu satuannya gram per cm3. Jadi semuanya, nah kebayang ya? Oke. Nah kemudian itu kan dapat massa Ag-nya, nanti konversi massa mol.
Massa mol yang dipakai ya. Massa mol dipakai. Karena kalau misalkan pakai massa AG, nanti kesalahannya apa? Kesalahannya adalah ininya nanti kalau misalnya CO2 plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, massa mol elektronnya itu 2 kali dari massa Cu gitu. Dari mol Cu. Kebayang nggak? Oke, kebayang. Oke, sip. Makasih, Sir. Ya, sama-sama. Jangan lupa ASN.